Baloyski untuk dengan ada satu buah Natalia dan bahkan One diamankan bersama dengan Fanny. Tapi sisi sebelah kanan mereka tidak akan melepas Valentina, tapi mereka tetap mau melepas sebuah Faramis. Ah enggak jadi. Oh, Sama untuk kedua kalinya kayaknya nggak mau melepaskan begitu saja karena nggak ada Natalianya. ya nggak ada yang bisa nge-silent. Dan sisi sebaliknya, ini terbuka sekali untuk beberapa hero yang mungkin bisa diamankan Trello. Kalau mereka mau. Oh, oke. Oh, jungler. First pick. Jungler harusnya. Bukan masalah junglernya, first pick Aemon. Mahal banget. Ini begitu mahal dan kalau aku bilang di sini hitungannya teman-teman dari Geek Farm bisa saja mengoptimalkan lagi ke arah romer-romer yang ganking powernya lumayan tinggi. Gue nggak tahu ya. Dari ekspresi tadi kayaknya salah misklik kah? Atau jangan-jangan emang udah confident. Tadi si Val lihat ke belakang kok garuk-garuk pala. Oh. Tapi itu kan asumsi saya. Asumsi. Kan saya cuma berdasarkan apa yang saya lihat. Dan kalau misalnya kayak gini, Cloud Esmeralda terbuka. Hero Suppress ada, Franco bisa diambil. Wow. Tapi tidak Julian dan juga Yes, Pakito Pakito. diambil dulu yang dua. Jana Kitty dulu. Iya. Pakuitonya ini juga sebenarnya harusnya diarah ke EXP Lane. Bisa Esmeralda, Beatrix oke banget kalau misalkan Oke. mau diamankan dan ini bisa menjadi pick juga bagi Tyron. Karena dengan kita tahu Esmeralda melawan Pakito, ya ini udah pasti untuk clear oke lah cepetan ke arah Pakito, tapi untuk late game powernya Esmeralda udah bisa zoning sampai belakang. Namun Cloud ini dia yang tadi Fix, sempat udah terlepas. fix. Udah dua hero ini udah paling Karena laris aja nggak ada untuk lagi. Marksman. Untuk sekarang gold laner yang paling laris adalah Udah Cloud dua dan ini juga aja udah. Beatrix. Dan bahkan ini ban langsung if-nya sebenarnya kalau mereka nggak mau main if udah ban aja, dan ini ada Beatrix Heist. Belum perlu dikhawatirkan sih karena aku Oke. sendiri PD bisa menang laning phase lawan dia. Ai. Wow. Dan terbukti. Terbukti tadi. Karena gini, Kadera itu ternyata menangin laning phase dibantu dengan begitu banyaknya ganking power dari Jana Kitty, Ya. ada Baloyski juga. Pertanyaannya adalah apakah akan menggunakan metode yang sama? Karena udah di-ban nih untuk Natalianya. Ini kalau menurut gua amanin Matilda atau Eve, kalau mereka kanan dari mau ngambil Eve, it's okay. Lepas aja Eve-nya Matilda dulu. Oke. Oke. Matilda yang akan lebih dioptimalkan, tapi kalau misalkan kita melihat Weh, Kufra. head to head untuk Val dan Aduh. juga Baloyski, yang dimana kita ngomongin soal average KDA. Aduh. Ayo. Hai, Lope. Atlas. Hai. Ai, dan juga Oke, Atlas Atlas. sudah diamankan untuk Baloyski. Hai, Profesor. Hai. Frankie masih terbuka. Masih terbuka dan bahkan mungkin bisa dikontes. Yap. Tapi kalau misalkan ini bandnya ke arah Franco nanti, Bisa yang ini sama-sama Franco ya, yang kita tahu ya. Yang sama-sama Franco nih, pemain ini dari Val dan juga Baloyski. Bisa jadi groknya malah lepas, berarti. Iya, ini groknya kemungkinan juga bisa jadi ban untuk kali ini karena dengan komposisi pemain yang udah diamankan oleh 3 hero sebelumnya dari Rebellion. Ini enak banget kan dia nabrak gigi ternyata. Wah, Doi, Wow. gerok nih. Ya Bisa kan? bawa ke gerok. Makin kelihatan ya? Makin kelihatan nih mainin sisinya. Karena mereka udah bakal ada sisi yang kuat nih. If kan? Oh, Franco di ban. If atau grok? Kalau Yves berarti buat Elzura. Iya, makanya. Karena kalau ngomongin soal bagaimana kita tahu Esmeralda itu bisa jump in dan mengambil absorb shield dari seorang Yves, itu mungkin bisa jadi pedang bermata dua dan beresiko mungkin ya Untuk bagi itu, Elzura. jadi sama-sama ngedive, Prof. Dan juga ini kita lihat di mana ini track record Val tadi ya. Oke. Tapi nampaknya kita lihat dari tim sisi Geek Fam masih memperhitungkan dan ternyata Grok. menuju ke arah Grok. Nah, mungkin banyak yang bilang kayak, Bang, kenapa lu bisa memikirkan Grok bahkan sebelum di Udah pick? Gini. banget nih. Konsep gameplay satu. permainannya gini, dengan melakukan ban terhadap pembuangan Iya. hero-hero romer, Yes. yang tersisa untuk romer perfect sekarang kan Digi. Tinggal ini. Diginya di ban. Digi di bed. Digi di ban udah nggak ada lagi yang bisa menghalau untuk Groknya. Yes. Sementara dengan kita tahu juga ini merupakan hero-nya Baloyski juga. Hero Baloyski 1, Kufra juga bisa mengganggu loh. Dan Nah. bahkan ini adalah track record dari Track Baloyski, record. Profesor. Yes, ini FPL season yang kelima. Jadi terbukti untuk Baloyski, Dlar, mungkin pemain-pemain lainnya seperti Hate, Marky, dan juga kita tahu ada satu lagi yaitu adalah Hatred, Hatred dan Di juga seberang. Kyrie. Hatred Itu seberang ya. emang cuma Baloyski yang baru ngerasain piala MPL Yes, dan itu di seberang ya, Hatred untuk ya. MPL Filipina. Yes, Hatred di seberang. Dan buat sekarang Lunox ini udah akan ada breakernya untuk sosok Grok. Grok dan Matilda. Ini bakal kita lihat lagi bagaimana efek magical power yang begitu banyak. Ada 4 magical damage dealer, tapi Haze harus bekerja ekstra lagi. Berarti dalam kurung ya, lagi. Karena dia adalah physical damage dealer satu-satunya. Dan Yves yang tersisa tadi udah sempat kita bahas, tapi ada Matilda. Masalahnya satu hal. Bisa ditutup sama Grok. Bisa ditutup sama Grok, berarti tandanya akan 2 orang yang menuju ke arah backline. Bentar, nih bayangkan Pak Pulung ya, bayangkan.
Real world manipulation kotak. Oke. Ujung real world manipulation ya, Iya. kita tutup pakai pagar. Nah, Tapi ditutup pakai pagar harus 2 orang. Harus 2 orang. 2 orang yang enggak nggak balik pagar. lagi dengan spell apa lagi yang mereka bawa? Kemungkinan Esmeralda sprint oke. Oh iya, bener-bener. Balik lagi dan itu masih Flicker bisa lagi ditahan. jarang nih. Flicker lagi jarang. yes. Lunox nih kita nggak tahu, tapi kalau Lunox pakai sprint agak aneh. Kenapa kombonya pasti bakal hilang dong? Oke. Kombonya pasti bakal hilang dengan ini. Combo ini ya, Ruby Dede. Iya, combo dari Darkening-nya mendadak, Land of the itu pasti akan sangat-sangat sakit sekali. Kita lihat saat lagi seperti apa pertandingan di game yang kedua. Apakah Rebellion Zen bisa menyamakan kedudukan? Karena mereka pun sangat-sangat butuh kemenangan ini. Oke, tapi bukan hanya itu aja. Ini menjadi penentuan. Apakah Kickflame mengamankan dengan 2 poin penuh atau Rebellion membalaskannya? Dan jangan lupa mereka sering bermain di game yang ketiga. So, tak mau berlama-lama kita langsung menuju ke Lane of Dawn yang akan dipandu oleh Kalung Aman. Kabe. Ranger. Bronze. Bronze. Ranger bronze sih. Oh iya, saya main game dulu di Welcome game. to Mobile Oke. Legends. Saya itu. Alright, dan bahkan kalau misalnya aku lihat gameplay dari seorang Baleski, Just Being Baleski akan mengganggu pergerakan di area jungle dan bahkan nggak peduli lo mau first blood atau enggak urusan belakang. Dan tahu nggak sih, ngelihat Baloski pakai grok lagi tuh kayak inget nickname lamanya dia yang grit. Ngeliat Baleski barbar itu ada nginget pemain Indonesia lah, mantan pro player juga ya. Dangki Grok. ya. Gameplaynya yang kayak sampai sekarat, sampai seperempat, demen banget di poking. Dan flickernya tuh ditahan terus. Tahan banget, demen banget di poking. Cuman mancingnya ngebaitnya itu loh, itu yang nggak dimiliki oleh semua ataupun rata-rata romer Iya, yang ada iya. lagi di Karena kalkulasinya loh. Iya. Sekarang kan kalkulasi roamer tanker-tanker sekarang itu nggak sekuat dulu. Makanya mungkin lebih balance dan aku melihatnya dengan grok aja di awal game Baloski udah banyak dan udah recall. Dari kalau itu rugi. Ini udah rugi banget Udah karena rugi banget. rotasinya berarti bakal lebih dipegang sama Val. Alright, tapi kalau misalnya lihat dari segi di arah mid lane again, kena lagi dong Baleski segitu. recall harus lagi. jadi poking, di recall kembali 2 kali di recall, sedikit terlambat melakukan rotasi tandanya di gold lane yang akan sedikit tersiksa untuk Seadera. Lihat, ada Hais, bakal coba ditutup dan bahkan Val tidak keluar tadi 1 bulir-bulir jeruk terbaik bangsa nampaknya. Oke, masalahnya untuk Baloski juga tadi bertemu di area mid dengan 2 hero magical damage yang dimana dia akan sangat-sangat lemah sekali seperti Superman yang ketemu batu Kryptonite. Itu udah pasti bakal sangat-sangat lemah hingga membuat dia harus 2 kali recall duluan. Tapi Jana Kitty punya waktu untuk farmingan begitu banyak. Kadera masih free seorang diri, masih bisa mempertahankan juga ke arah lane-nya. Walaupun tadi ada tekanan yang dilakukan, Battle Mirror ini terlihat dari minimap. Dia balik lagi, ada Fearless dan juga Val yang masih melakukan farming bersama di mana Val terus mengawal. Oke, dan bahkan di sisi sebaliknya Jana Kitty sudah berada di garis depan bersama dengan Dairon ditemanin oleh musuhnya. Dan masih ada wall charge Baloski kali ini tapi masih level 3 Retribution siapa yang dapatkan dan bahkan Retribution dengan Enhanced Sword tapi kali ini Baloski berhasil selamatkan Alzura. Di sisi sebaliknya Kidding Win membuat Soelo juga bertahan hidup di depan sana. Hampir saja ada pertukaran point kill tapi langsung ditarik di engage kembali dalam Blessing to for defensive fight. First Blood berhasil didapatkan dari bottom lane, Pak Bulu. Wow, First Blood akhirnya berhasil didapatkan jatuh gold laner tapi di area atas Dairon ya dikeroyok oleh 2 orang sekaligus masih bisa kabur plus tadi Baloski pinter banget. Dia keluar dari reload manipulation dengan menggunakan power meternya nggak ada efek 15 dan sekarang ada pertempuran lagi terjadi. Esmeralda bersama dengan Fearless menggunakan Amon Blast untuk mendapatkan langsung karena 1 orang dan dia berusaha untuk kabur dari area tersebut. Ya kalau ngomongin soal bagaimana Mystery Shop ini bakal mempermudah juga Fearless dan juga Jana Kitty untuk rebutan item, rebutan gold leading. Tapi buat sekarang mau nggak mau bakal lebih diunggulkan bagi Fearless karena Jana Kitty harus reset lagi, farmingnya harus ngambil ke area orange purple buff lagi. Mau tidak mau juga akan ngebeli sedikit waktu karena Val lagi dan lagi dari awal dia menangin landing phase, dia menangin poking damage-nya Baloski dipaksa mundur dan mau tidak mau mereka harus bener-bener lebih main cover dan lebih main defensif. Alright, Seadera di early kita tahu Lockout seberapa menyulitkannya dia untuk bertahan hidup di area bottom lane dan bahkan kalau misalnya aku bilang kalau Val terus bermain seperti ini bisa membuat tim mereka berada di posisi yang owning mungkin sampai di mid game. Di mid game ke arah belakang itu udah sisa setup yang dilakukan oleh Val dan juga Baleski. Bahkan di arah bottom lane, Resident telah dikeluarkan, dibalaskan kembali for defensif. Soelo pun sedikit ketar-ketir. Ada turret di pasar, ada one shot! Dikeluarkan, dibalaskan, dibalas flicker, bukan tinju dibalas bakwan. Waduh, gimana Kang Tinju dibalas bakwan kayak begitu Bang? Beda banget itu rasanya. Ini di bawah coba kalian bisa lihat. Halo guys, sebelum mabar wipe out dulu ke topi Basar Katal pakai head and shoulder. Ih, sedap kali. Biar kalau main gak garuk-garuk pala kalian ya. Ada efek slow yang diberikan di area mid dan Swallow dipanggil langsung oleh Val. Alright, lihat di mana 4 pemain dari tim Rebellion Zen mereka harusnya udah mulai sadar. Mereka harus melakukan kontes terhadap Tartonnya. Karena King Pump
dalam waktu sekejap mereka sudah berada di depan sana, di zoning out oleh 2 orang. Alzura bersama dengan Paloyski menutup semua pergerakan dan bahkan membuat turtle ini harusnya diamankan oleh tim dari Kickbab. Lalu ada satu buah endless shot yang ternyata tidak ada sakit-sakitnya terhadap badan dari seorang Luke dan juga di sekitar bottom lane. Heist bahkan sampai menuju ke arah mid lane B. Dengan pergerakan itu, diuntungkan oleh seorang Heist mendapatkan satu wave yang harusnya dimiliki oleh mid laner Swallow. Tapi di bottom lane dia lebih perkasa sekarang. Heist yang harus dikhawatirkan untuk dari tim Rebel Legion. Ya karena balik lagi dia adalah satu-satunya physical damage dealer. Gak ada lagi, magical semua sisanya. Dia mau main cepat dengan bagaimana Val memainkan rotasi Fearless juga kali ini. Karena tadi arahnya itu adalah Roamer dan EXP laner dengan endless shard. Makanya masih belum maksimal. Dan ini Baloyski bakal dipok terus kayaknya. Wah. Oke. Kembali. Disuruh pulang dan sakit sekali. Baloyski nempel dulu karena dinding. Walaupun magical damage pun pasti bisa menembus lagi karena tubuhnya. Dan Fearless sudah melihat ada satu orang lagi di depannya, Kadera. Nggak mau terlalu maju tapi Fearless langsung ke zoning aja. Mereka punya kesempatan bisa menghancurkan outer turret yang ada di area bottom lane. Dipaksakan Sadera udah ke arah belakang Elzura. Dapetin cold buff. Sebuah defensif yang dilakukan Sadera udah semaksimal mungkin. Dan juga itu lihat Sadera agak struggle. Dia still like plate. Oke, dia benar-benar respect terhadap seorang Swallow. Dia pakai tough foot. Di sisi sebaliknya dari Beatrice udah menuju ke arah Blade of Despair. Ya dia udah lumayan cukup makan banyak sih. Tapi ini Haze apakah dia akan langsung menuju kepada Heptasis duluan? Yep. Untuk memberikan efek slow nantinya kepada Kadera. Karena Kaderanya juga udah selesai dengan satu Demon Hunter Sword. Dia punya Still Light Plate. Berbeda mungkin dengan Haze. Jadi hati-hati untuk Haze. Jangan sampai dia terkena Blazing Duet. Ketika nanti ada momentum, ternyata Kaderanya free untuk melakukan basic attack. Weh, dipanggil dulu. Udah, nggak usah bandel. Hey, what happened di tempat lain? Ada satu korban Haze mendadak tumbang. Menjadi sebuah keunggulan harusnya untuk Kickbab. Di mana coba lihat kalau kita dari minimap. Itu keluarnya udah free banget di bawah dia. Itu di tengah tadi, dia dapat pakai enhance dan pakai di arah belakang. Kali ini Luke ditangkap, kali ini Wind Flicker. Ditahan. Trigger disiplin. Dia taruh dulu Guiding Wind-nya. Dia Secret Eagle. Dia tahu ketika ditabrak, ini saatnya gue flicker. Trigger disiplin itu. Dia nggak langsung buru-buru. Bahkan setup karena turtle-nya kayaknya lebih diamankan sama teman-teman dari Geekfam. Walaupun lihat di mid lane, Baloyski ngebeli waktu dan walaupun dia tumbang, 3 turtle di tangan Geekfam. 3 turtle, perfect. Perfect turtle. Perfect turtle untuk game yang kedua. Kalau menurut gue ini Baloyski juga dia udah sadar dari awal game. Dia selalu dilakukan satu buah poking dan apakah Sadera pasal Blazing Duet dikeluarkan. Tidak ada sprint kembali, satu buah Real World Manipulation. Mencoba menyelamatkan dan satu knockout strike membuat Fearless yang tumbang. Pertukaran terhadap jungle yang membuat Luke kali mendapatkan double dan Swallow Sound. Double kill didapatkan tembakan Tyron menjadi orang ketiga. Orang ketiga yang harus ditumbangkan. Dan itu adalah pukulan dengan tangan yang begitu merah masuk tadi karena tubuh dari Esmeralda dan juga satu player lainnya. Mereka punya lagi kesempatan untuk bisa menghancurkan objektif yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Bergerak langsung ke area atas, ke area XP lane. Dan sesaat lagi akan ada satu pertahanan yang berhasil ditumbangkan harusnya. Real World Manipulation kali ini menutup semua dunia Rebellion Zion dan masuk ke dunia yang dimanipulasi oleh Geekbab. Dan bahkan dengan owning yang mereka lakukan, dengan teamfight yang sangat mahal tadi, seorang Sadera ditukar 3 dan lihat berapa banyak objektif yang dikeluarkan. Luke kali ini menunggu informasi dari Alzura dan bahkan ini harusnya ada informasi dari Baloyski, dia harus mundur karena dia bakal teamfight. Watch out belum dikeluarkan, akan bertaruh beberapa nyawa di arah Purple. Mereka tidak mau meninggalkan begitu saja Fearless dan bahkan Fearless kan sempat lebih dalam. Retribution diamankan, teamfight di arah depan dan One Charge kali ini belum dikeluarkan. Baloyski is coming menuju ke arah Fearless dan Fearless terperangkap bersama dengan jarak ini tidak melihat dan Fearless is down. Wow, Triple kill didapatkan oleh Janek Kitty. Ini ngeri banget sih serangan mereka. Ini dadakan banget loh serangan yang gak terbesit sama sekali. Mereka tadi hanya bergerak perlahan tapi pasti. Tapi ternyata serangan kejutan yang diberikan ini real time win probability-nya udah 62% untuk Geekbab. Udah fix banget ini jadinya. Dan bahkan tadi dia harusnya ketika di atas dia reset, udah tahu udah pasti fix akan ada pertempuran di Purple. Gue udah bilang pasti bakal ada korban di sana. Sama gini, Haze-nya itu nggak ikut teamfight tadi. 5 lawan 4, jadi 4 lawan 4. Oke, Luke. Karena Haze-nya ngeliat ke arah bottom lane. Oh my god, solo pick up. Look, fast everybody, buying time again dikeluarkan. Look, still survive karena bahkan Endless Shard membuat Luke harus bersyukur. Tapi lihat darah Lordnya di bottom lane.
Sadera udah melakukan clear. Langsung ada fall depan sana real world manipulation. Langsung Sonic Itu ditutup. Dira ditutup. Tapi Alzura nggak peduli apapun yang Ya, terjadi. itu dia. Blazing Duet Energy membuat Swallow harus kabur ke sisi selanjutnya. Tidak ada retribution. Harusnya Jana Kitty menyelesaikan tugasnya sebelum dia melakukan team fight. Wow. Harusnya Jana Kitty menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dan yes, tugas yang harus dilakukan karena kalau tidak, ingat gak? Pernah ada team fight kayak gini waktu itu kalau nggak salah dilakukan Altrigo. Iya. Ketika ada buying time, mereka mengejar Natalia kalau nggak salah ya. Dan itu akan langsung ngereset juga bagaimana Ngereset, setup yang sebenarnya udah bisa diamankan terlebih dahulu untuk objektif. Dan itu adalah tugas dari Jana Kitty. Tapi balik lagi karena concentrated energy, dia makanya berani banget untuk nutup dari area di bagian Lord tadi. Kalau misalkan untuk dari karirnya itu sendiri, dia udah menunggu momentum tersebut. Karena aku udah bilang tadi, real world manipulation kotak, ujungnya dikasih tembok. Itu adalah gambaran team fight yang nanti akan terjadi dari Geek Farm. Dan itu terjadi dengan, ya udah dia tinggal Blazing Dia Duet. nggak ada takut-takutnya. Gak ada takut-takutnya Nggak sama ada sekali. takut-takutnya. Walaupun dia belum punya kayak Athena Shield, dia belum punya Brute Force dan segala macam. Tapi untuk sekarang, dengan damage sesakit ini dari Kadera, dia kalau Win of Nature-nya jadi, wah, Haze udah boleh langsung tactical repositioning atau flicker bahkan untuk menghindari serangan. Kalau menurut gue sih, Haze jangan sampai kelihatan di map. Kalau gue lebih ke arah situ. Dia harus coba untuk gimana caranya untuk bertahan. Tapi lu Weh, lihat pintar ambil pisan. bloodlust-nya. Dia menuju ke arah Pintar satu banget. buah. Sharp yang tidak bisa masuk sama sekali Profesor. Karena ada absorb damage dari Heavy Left Charm. Dan bahkan di sisi sebaliknya Wow, Watch Charge. keluarkan. Masih bisa Kairi win. Menuju ke arah depan sudah. Hanya untuk melakukan fogging damage karena war yang sesungguhnya di arah top lane. Dua split push lakukan. Monster dikeluarkan. The Warp Manipulation. Baleski dengan cepat tapi turret damage terlalu besar. Baleski memilih untuk mundur dan bahkan di arah top lane gak ada yang bisa masuk sama sekali. Benar-benar dijagain, dikotakan. Dikotakan. Dan tidak bisa diselamatkan. Ini makro play-nya Baloeski udah kelihatan banget sih ya dengan pengalaman dia yang begitu banyak ya, bagus banget. Wild Charge tadi mungkin ngapain lu bawa Wild Charge di situ, tapi ternyata dengan ada Wild Charge seperti itu, satu inner turret bagian tengah pun terbuka dengan bebasnya dan memberikan waktu kepada rekan-rekannya hingga ya udah mereka mendapatkan lagi satu objektif. Ada lagi barir tadi dikeluarkan, lalu ada real manipulation lanjutannya pula. Ini kombo-kombo yang menarik plus tadi Fortnator digabungkan sama Blazing Duet efeknya fatal juga ya Prof ya. Iya, itu damage-nya sangat bersekali dan Fearless What? tertangkap bahkan Haze. Oke, Fearless terperangkap. Sadera mengejar dan bahkan Blazing Duet. Tidak ada Natalia di sana. Hais, respect. Hais harus respect damage. Jana Kitty itu cuma satu enhance chain. Itu sakit banget sih. Itu cuma satu doang loh. Itu loh udah. Segitu damage-nya. Hais nampaknya itu di luar kalkulasi dia sih, Prof. Kalau ngomongin Haze, walaupun ya kita tahu faktanya dia adalah pemain Beatrix terbanyak untuk di MPL season 10 kali ini. Tapi entah kenapa dengan posisi seperti tadi itu terancam banget karena Fearless-nya dulu yang ketangkap. Dan itu selanjutnya adalah korbannya Haze. Untungnya masih ada Val. Untungnya masih ada guiding win, kalau enggak tadi kelar itu Pak di belakang Karena udah udah ada ada cloud, reward manipulation. Cloudnya udah dede sini dede udah di belakang udah enak banget itu manggil-manggilin. Jadi Natalia yang kena kan di sana. Hah? Ada kelihatan nggak? Gak ada target maksudnya. Natalia bisa hilang kan? Iya, nggak Ya ada, udah, Pak. Ya udah. Udah. Tapi kita udah di Dan arah ini lot. berkali-kali kita melihat Elzura, dia mengeluarkan juga reward manipulation ketika ada di area turret, base turret. Jadi membuat pergerakan dari Rebellion Zion nanggung. Kalau mau nge-cancel pakai Circling Eagle, mereka bisa. Tapi apakah Val bisa pulang? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan Val bisa pulang, mungkin akan ditabrak. Karena ini cancellation untuk pergerakannya Elzura cuma satu. Bentar, tapi lihat ada yang mencoba untuk melakukan sedikit snacky hide and booster. Terciduk Swallow. Nggak boleh Ditabrak. pulang, baunya digoyang. Dan Swallow diselamatkan. Oh my God, masih mau lebih. Satu bang konsil, Swallow terperangkap. Dan Ditumbuk. lockdown. Oh my Lihat udah coba dijemput, dicoba diselamatkan. Tapi ternyata terciduk. Lagi dan lagi di saat kau kejar, disitulah kau akan terkapar dan hilanglah sudah Lunox-nya. Semakin kau kejar, semakin ku jauh. Jadi mending pulang aja. Tapi kita lihat di sini Geek Farm mencoba untuk melakukan aim. Sudah ada berapa lihat Zion. Menuju ke arah base-nya. Gak beli apa yang terjadi. Dan bahkan high start. Blazing Duet. Pilihan cepat dan sponsor berangkat. Geek Farm harusnya kali ini mereka berhasil memenangkan game dengan 2 poin penuh tanpa balas. Siap, congratulations harusnya tapi belum. Double kill-nya masih bisa ditahan tapi Baloeski coba lihat dengan Lord-nya masih fokus. Swallow-nya berusaha. Web minion-nya tidak tertahan. 2-0 tanpa balas. Congratulations Geek Farm. Ada satu sedikit aku yang mau bilang. Geek Farm walaupun dia udah menang, tapi dia tadi nggak disiplin banget. Iya.
Dia ngapain ngejar dari seorang Esmeralda? Iya, tapi balik Itu, lagi. ya maksudnya walaupun dia menang, walaupun balik lagi dia menang, tapi itu yang harus mereka sadarkan. Iya, oke, mungkin itu akan jadi evaluasi. Tapi Ya, balik harus. lagi itu Lordnya ada yang notice nggak? Itu Dia Lordnya pukul-pukulin aja langsung. iya, Basic. sampai Baloiski yang turun tangan, Lo Pak. tau gak, itu Lord tercuek